Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala habibillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sebelum kita belajar pendidikan agama Islam, mari bersama-sama kita membaca Ummul Quran ala haddin niyah wa likulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kabar semuanya? Oke, hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 SMA, SMK atau MA terkait dengan dakwah Rasulullah periode Mekah, ya. Dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Peta konsep, substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Makkah. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Makkah. Deskripsi substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Makkah menunjukkan sikap tangguh dan semangat menegakkan kebenaran sebagai implementasi dan pemahaman strategi dakwah Rasulullah SAW di Makkah. 1. Letak geografis. Jazirah Arab terletak di sebelah barat daya Asia. Arab, negara yang dikelilingi oleh semenanjung Laut Merah, Samudra Hindia, dan Selat Persia. Secara umum merupakan padang pasir. Para ahli ilmu purba membagi Arab menjadi 3 zona, yaitu zona Arabia Petrik, yaitu dari daerah yang berada di sebelah barat daya lembah Syam. Kemudian zona Arabia Deserta, yaitu Syam itu sendiri. Zona Arabia Felix, yaitu negeri Yaman yang terkenal dengan sebutan bumi hijau. Penduduknya, penduduk Arab Baidah, penduduk Arab yang sudah musnah. Keberadaan penduduk ini tidak diketahui keberadaan jejaknya, kecuali yang disebutkan di dalam kitab suci seperti kaum Aden, Samud, ya, Tasam, Jadis, dan Jurham. Penduduk Arab Baqiyah, penduduk yang masih lestari. Penduduk ini terbagi menjadi 2. Arab Aribah, yaitu kelompok Kutahan dengan Yaman sebagai tanah airnya. Yang terkenal adalah Ya'rab, keturunan suku Kahlan, dan Himyar. Kemudian Arab Musta'robah, yaitu Arab dari dusun sampai kota. Kebanyakan bertempat tinggal di Jazirah Arabia dan negeri Hijaz sampai ke lembah Syam. Penduduk ini keturunan dari Nabi Ibrahim. Kemudian berkembang menjadi beberapa suku, termasuk Quraisy yang lahir dari suku Adnan. Politiknya, kerajaan Arab terbagi menjadi 2 macam, yaitu kerajaan yang bermahkota, kerajaan otonom di bidang urusan dalam negeri, tetapi tunduk dengan kerajaan lain seperti kerajaan Makian, Sabak dengan sebutan Saddul Ma'arif, ya, Himyar, Hirah, dan Gasan. Kerajaan yang tidak bermahkota tetapi memiliki kemerdekaan penuh karena memiliki perangkat sebagaimana kerajaan yang sebenarnya. Kerajaan ini seperti kaum Quraisy pada zaman Abdul Muthalib. Sosial dan ekonomi. Kehidupan masyarakat Arab bertumpu pada perdagangan. Masyarakat Arab berdagang sampai kemanapun, ya, dan sepanjang tahun. Masyarakat Arab jahiliyah memiliki perilaku sosial yang baik sehingga perlu dilestarikan, dan perilaku yang tidak baik harus ditinggalkan. Di antara sosial yang baik adalah setia kepada teman, menepati janji, menghormati tamu, dan tolong-menolong antar kabilah. Sedangkan perilaku yang tidak baik adalah merendahkan derajat wanita, berperang, mabuk-mabukan, dan bersumpah palsu. Agama dan kepercayaan. Masyarakat Arab memiliki 2 kepercayaan, yaitu wilayah yang pernah dikuasai Romawi Timur memeluk agama Nasrani. Agama ini terpecah menjadi 3 mazhab. Mazhab Yaqibah, Mesir dan Habasyah; Nasatirah, Musil, Irak dan Persia; Mulkaniyah, Afrika Utara, Sisilia, Syria, dan Spanyol. Wilayah yang dikuasai Persia pada awalnya menganut agama animisme.
dan dinamisme. Agama tersebut menyembah ruh dan leluhur dan berbeda-beda alam seperti langit, cahaya, api, udara, berhala, dan lain-lain. Substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah memperbaiki akhlak masyarakat Mekah. Perilaku masyarakat Arab yang sebelum kedatangan Islam yang menyimpang dari ajaran Islam diantaranya merendahkan derajat wanita, kemudian suka mabuk-mabukan, kemudian suka melakukan sumpah palsu. Ini adalah salah satu akhlak yang dikatakan akhlak jahiliyah pada masa itu, yang dilakukan, suka merendahkan derajat wanita. Yang kedua, memperbaiki dan meluruskan tauhid. Islam mengajarkan menyembah hanya satu Tuhan, tidak ada Tuhan yang lainnya. Kemudian Islam mengajarkan kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan manusia tentang kehidupan setelah kematian, yakni hari akhirat atau hari kiamat. Kemudian Islam melarang hidup dengan sombong. Kemudian Islam menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah menyampaikan persamaan hak dan derajat manusia. Islam agama yang diridhai oleh Allah, memandang bahwa setiap manusia memiliki hak dan derajat yang sama, sebagaimana sebagai hamba Allah, yang sama karena sebagai hamba Allah. Yang membedakan antara hamba Allah dengan yang lainnya hanya satu, yaitu nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Quran surah Al-Hasyr ayat 13. Mengubah kebiasaan bertaklid. Masyarakat Arab sebelum Islam memiliki kebiasaan bertaklid kepada nenek moyang. Contoh taklid masyarakat Arab sebelum Islam adalah bila ada yang meninggal, mereka tidak mendoakan mayit, tetapi begadang dengan bermain judi atau mabuk-mabukan sepanjang malam. Nabi merubah kebiasaan taklid yang buruk ketika melakukan dakwah Islam. Cara Nabi mengubah kebiasaan taklid mereka adalah dengan menyampaikan kepada mereka tradisi demikian tidaklah baik. Kemudian strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan 3-4 tahun, sangat luar biasa lamanya. Materi dakwah masa ini, pertama mengesahkan Allah, yang kedua menyucikan dan membersihkan hati atau jiwa, yang ketiga menguatkan barisan, dan yang keempat meleburkan kepentingan pribadi kepada kepentingan jamaah. Kemudian yang kelima adalah dakwah ini dilakukan di lingkungan keluarga dan kerabat serta sahabat terdekat. Selanjutnya dakwah secara terang-terangan. Dakwah model ini dilakukan pada tahun keempat kenabian Nabi Muhammad SAW. Dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Rasulullah dengan beberapa tahap, mengundang kaum kerabat dari keturunan Bani Hashim,
Rasulullah mengumpulkan para penduduk kota Mekah. Rasulullah menyampaikan seruan dakwah kepada para penduduk luar Mekah. Alur dakwah Nabi Muhammad SAW meliputi pelaku dakwah. Pelaku dakwah pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Hal yang sangat penting ketika Rasulullah SAW mendakwahkan ajaran Islam, Rasulullah mengajak umat manusia masuk ke dalam agama Islam. Dan Rasulullah adalah orang yang pertama kali yang mengamalkan sehingga menjadi contoh yang sempurna. Ada di dalam surah Al-Ahzab, Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tantangan dakwah. Tantangan di dalam berdakwah tidak boleh dijadikan sebagai penghambat. Sebaliknya, setiap tantangan perlu diubah menjadi sebuah kekuatan yang mampu mendorong semangat dalam berdakwah. Pasti ada tantangan, maka jangan sebagai penghambat, tapi sebagai penyemangat. Di antara manfaatnya adalah akan ditolong Allah SWT dalam segala kebutuhan, kepentingan, dan kemudahan dalam hidupnya, ya. Sebagaimana ada di dalam Quran surah Muhammad ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Strategi dakwah. Strategi merupakan cara untuk menyampaikan tujuan bagi seorang yang mendakwahkan agama Islam. Strategi dakwah diantaranya dengan bil lisan, ucapan, bil hal, perbuatan, memberikan bimbingan keterampilan, membantu kaum du'afa, memberikan beasiswa, mengentaskan kemiskinan, kemudian kebodohan dan keterbelakangan, ya, dan lain-lain. Banyak masih yang bisa dilakukan terkait dengan strategi dakwah yang harus kita lakukan. Tujuan dakwah pertama, tujuan dakwah yang dilakukan Rasulullah adalah agar manusia masuk Islam karena masih sangat sedikit, dan perilaku sesuai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari secara sempurna. Tujuan berdakwah di masa sekarang lebih diarahkan membebaskan dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan tepat dan berhasil, alhamdulillah. Karena sampai hari ini Islam masih berkembang dan masih berlomba-lomba orang masuk dalam Islam. Ini bukti bahwa strategi dan substansi dakwah Rasulullah sangat berhasil. Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun dan memperoleh pengikut 13 orang dengan kualitas iman yang sempurna, luar biasa. Ya. Ini terkait dengan bagaimana dakwah yang kita lakukan agar orang-orang tidak tersinggung, ya, sehingga dakwah yang kita sampaikan bisa mengena kepada orang tersebut. Oke, itu yang dapat disampaikan, ya. Mudah-mudahan penyampaian ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya dan bisa menjadi jalan untuk kita selalu berdakwah, menyampaikan syiar-syiar Islam kepada seluruh umat manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.